Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa qatafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. إخواتي وأخواتي في الله ومسلمين المسلمات حاضرين jemaah Masjid Al-Muqtasidin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertama turunkan hujannya yang merupakan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian Allah tetap berikan kepada kita nikmat untuk bisa tetap hadir di kajian malam hari ini, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, ya, walaupun dalam keadaan hujan. Akan tapi Allah mudahkan kita untuk bisa tetap hadir di sini. Dan berbahagialah ketika kita bisa hadir di tempat ibadah dan kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu, ya, dalam keadaan yang sulit sebenarnya untuk menghadirinya, maka insyaallah pahala yang akan diberikan Allah pun akan semakin besar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabiki. Sejatinya pahala balasan yang Allah sediakan untukmu duhai Aisyah itu sesuai dengan berapa effortmu dalam mengerjakan ibadah tersebut, berapa letihmu, ya, ketika mengerjakan ibadah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang banyak, ya, dan melipat gandakan segala balasan untuk kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan, Allah sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, a'azakumullah. Kita masih dalam pembahasan wara', ya. Apa itu sikap wara'? Apa itu sikap wara'? Meninggalkan sesuatu karena takut hal tersebut akan membahayakan akhirat kita. Meninggalkan sesuatu yang kita takutkan hal tersebut akan membahayakan akhirat kita. Dalam kata lain, sikap anti dosa. Dan insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang kiat-kiatnya. Namun sebelum itu, ya, ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Dalil dasar dalam masalah wara' ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, yang halal itu sudah jelas. Seperti makanan misalkan, apa yang jelas? Nasi, apalagi ayam, ya, jelas, ya. Wal haramu bayyinun, dan ada yang haram dan itu juga jelas. Apa yang jelas? Haram. Babi, ya. Masya Allah, ya, babi ini sesuatu yang disepakati, gitu, ya, untuk dikatakan haram. Bahkan orang yang suka mabuk-mabukan pun mengatakan babi haram. Itu identitas formalnya kaum muslimin tuh, di Indonesia lebih khususnya, ya. Jadi kalau orang di Indonesia ini masih mabuk-mabukan, belum tentu dia non muslim. Tapi kalau seandainya dia anti sekali makan babi, berarti dia muslim. Ya, muslim itu paling anti makan babi, ya. Walaupun malamnya clubbing. Ya, yang penting hidangannya tidak ada
babinya. Kemudian apa yang haram jelas? Najis misalkan, itu haramnya jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, akan tetapi antara halal dan haram di tengah-tengahnya ada yang dikatakan dengan syubhat, yaitu sesuatu yang samar. Ada tarik ulur antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu hukumnya. Contoh apa? Kalau makanan kita contohkan apa? Hah? Biawa. Biawa itu ragu. Hah? Apa? Dob. Dob itu enggak ragu itu. Itu jelas halal itu. Yang tak ada dalilnya misalkan. Buaya apa buaya? Buaya. Buaya itu halal atau haram? Bingung ya? Nah, itu namanya syubhat. Di satu sisi dia hewan bertaring, dan hewan bertaring diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain dia hewan air. Tapi kadang-kadang ke darat. Ya. Maka apakah dia halal atau tidak? Kayak orang bilang apa? Buaya itu adalah makhluk paling setia sebenarnya sama pasangannya. Selama dia di air. Kalau sudah ke darat beda hukumnya. Ya. Baik. Buaya ini antara halal dan haram. Ada dari satu sisi dia bertaring. Tapi di sisi lain kalau ingin kita kategorikan, dia lebih banyak di air daripada di darat. Dan dalam Islam tidak ada yang dikenal dengan hewan amfibi. Hewan antara dua alam. Pasti ada yang mayoritasnya. Buaya itu akan ditemukan di daerah air atau daerah daratan. Buaya itu ditemukan di daerah perairan atau di daerah daratan. Perairan, sungai, laut dan sebagainya. Ya. Buaya laut ada ya? Ada. Jadi kalau antum temukan buaya di laut itu bukan siluman ya. Beneran ada. Baik. Sehingga di sini namanya syubhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, yang halal jelas boleh kita lakukan, yang haram jelas harus kita tinggalkan. Dan siapa yang menjaga dirinya antara dua perkara ini yang dinamakan syubhat, yang meragukan ini, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah meninggalkan sesuatu untuk menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Itulah wara', meninggalkan yang diharamkan dan meninggalkan hal yang berbau syubhat atau hal yang masih samar hukumnya. Nabi SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan hal yang membuatmu ragu dan lakukan apa yang kamu yakini. Itu wara'. Baik, sehingga dari sini kita ingin mengambil hukum wara' itu apa sebenarnya? Apakah wara' itu wajib? Apakah wara' itu sunnah? Apa hukumnya? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wara' itu ada yang harus kita miliki semuanya. Ini tingkatan wara' yang minimal. Ada wara' yang mustahab, wara' yang disunnahkan. Wara' yang wajib dalam pembahasan apa? Ya. Wara' yang wajib dalam pembahasan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini wara' harus kita punya. Ya, wara' yang harus kita punya. Jelas itu haram, harus kita tinggalkan. Jelas itu wajib, harus kita kerjakan. Itu wara' harus. Tidak boleh tidak. Salat subuh wajib atau tidak? Salat subuh wajib atau tidak? Wajib. Salat subuh itu wajib. Maka salat subuh itu harus dikerjakan. Ya, lebih wajib mana salat subuh daripada datang ke kampus tidak telat? Kuliah itu wajib apa wajib atau tidak? Ya, wajib atau tidak? Wajib atau hak?
Kewajiban atau hak antum untuk kuliah? Bingung kan? Kuliah itu, belajar itu hak. Kita berhak untuk belajar dalam masalah dunia apalagi ya. Itu kita berhak untuk belajar itu. Tapi dari sisi dia bisa menjadi kewajiban ketika dia menjadi sebuah amanah dari orang tua yang membayarkan antum. Kalau antum bayar sendiri serah antum. Gitu. Lebih wajib sholat subuh sebenarnya daripada itu. Datang lebih cepat ketika ke kampus. Tapi permasalahannya banyak orang yang ketika sholat subuhnya dia tidak bangun, akan tetapi ketika telat kampus dia takut. Itu tidak wara'. Wara' itu dia lebih khawatir dia telat sholat subuhnya. Sholat subuh di jam, sekarang syuruk jam berapa? 5.21, setengah 6. Antum sholat subuh jam 6 itu tidak wara'. Dosa ya. Tapi ketika kampus setengah 7, udah setengah 7 harus siap-siap. Itu tidak wara' sama sekali. Ya, ketika ditanyakan kenapa antum kampus ini, amanah orang tua. Amanah orang tua kita kerjakan dengan secepat mungkin, amanah Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan, itu tidak wara'. Maka jelas di sini wara' yang wajib kita harus punya semuanya, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ada wara' yang tingkatannya mustahab, sunnah. Kapan wara' itu mustahab? Pertama, meninggalkan yang makruh. Meninggalkan yang makruh itu wara'. Ya, itu wara'. Misalkan apa hal yang makruh? Makan makanan yang baunya kurang sedap. Ya, itu hal yang dimakruhkan. Nah, ketika ditawarkan misalnya pete ya, enak tuh, masya Allah. Tapi antum melihat antum akan mau sholat isya, afwan, maaf, tidak makan dulu. Kenapa wara'? Kenapa wara'? Bentar lagi sholat. Takutnya masih ada sisa bau di mulut, sedangkan saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti aroma mulut saya kurang bagus. Wara', mustahab. Meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan yang makruh, mengerjakan yang makruh berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Akan tetapi lebih baik ditinggalkan, dan itulah wara'. Kemudian apalagi yang kedua, mengerjakan sesuatu, meninggalkan atau mengerjakan sesuatu dalam bentuk kehati-hatian. Ya, mengerjakan atau meninggalkan sesuatu dalam bentuk kehati-hatian. Biasanya dalam perkara yang dipersisihkan oleh para ulama. Ya, yang dipersisihkan oleh para ulama hukumnya. Contoh yang dipersisihkan oleh para ulama hukumnya. Misalkan apa? Bagi wanita cadar wajib atau tidak? Bagi wanita cadar wajib atau tidak? Dipersisihkan oleh para ulama hukumnya. Mazhab Syafi'i, mazhab di Indonesia mazhab apa? Syafi'i, hukumnya apa? Wajib. Ingat ya? Mazhab Syafi'i, mazhab kita di Indonesia wajib tuh. Tidak boleh, tidak ada yang terlihat sama sekali gitu. Taib, bahkan mata pun ditutup. Mata tutup gimana jalannya tuh? Anda nggak tahu pakaian-pakaian perempuan Arab itu ada yang jaring-jaring sini ya, itunya bisa lihat. Kalau seandainya kita mengambil pendapat yang sunnah, sebagian ulama mengatakan sunnah. Kalau seandainya kita mengambil pendapat yang sunnah, maka dalam bentuk kewara'an apa? Tetap memakainya ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Takut-takutnya kalau memang wajib gimana? Baik, ya, itu yang pertama. Itu perempuan. Laki-laki misalkan isbal, memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Mayoritas ulama mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Kalaupun kita mengambil pendapat mayoritas ulama yang mengatakan makruh seperti yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, begitu juga pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan hal tersebut makruh. Namun dalam bentuk kehati-hatian, takut-takutnya kalau seandainya itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jaga pakaiannya. Ya, itu wara' yang disunnahkan. Wara' yang disunnahkan. Takut-takutnya kalau benar ini dosa gimana? Belum pasti. Ya, belum pasti, dan dia mengambil pendapat yang tidak mengatakan itu dosa.
Nah, itu tidak dosa kok. Itu tidak dosa. Ya. Akan tetapi dalam bentuk kehati-hatian disunnahkan wara. Khawatirnya itu dosa. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang sunnah, ini tingkatan paling tinggi, yaitu apa? Meninggalkan sesuatu yang mubah, khawatir akan menarik kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, meninggalkan sesuatu yang sunnah, meninggalkan sesuatu yang mubah, khawatir kalau seandainya hal tersebut akan menarik kita, membuat kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sunnah, tidak wajib ini. Tapi kalau seandainya dikerjakan, dia menjadi hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Apa contohnya? Contohnya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qaz'ah suatu hari bertanya kepada atau berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ra'aitu 'ala bin Umar thiyaban khashinah." Kata Khaz'ah, muridnya, suatu hari aku pernah melihat Ibnu Umar itu pakaiannya itu bahannya kasar. Bahannya kasar, bajunya itu bahannya kasar, bukan dah halus itu. Ya mungkin kalau kita pakai sumuk gitu ya, panas. Ya, biasa lah. Harga-harga berapa itu? Berapa so? 50.000, Masya Allah. 100 ribuan, yang terlalu murah juga. Ya, atau 200 ribuan. Faqultu lahu, kata Qaza'ah apa? Ya Aba Abdurrahman, inni qad ataituka bi thawbin layyinin mimma yusna'u bi Khurasan wa taqarru 'ainaya an arahu 'alaika. Ya Aba Abdurrahman, Ibnu Abdullah bin Umar, aku datang ke sini membawakanmu pakaian yang bahannya halus. Kasihan lah ya orang namanya apa? Biasa ya, murid lihat guru ya dan sebagainya, orang soleh, orang yang berilmu, kenapa tidak memiliki baju yang halus? Kasihan, pengen memberikan bentuk apa? Pemuliaan gitu. Apalagi Abdullah bin Umar orang besar. Masa pakaiannya seperti itu? Maka dia bawakan pakaian yang halus bahannya, yang dibuat di Khurasan. Oh, bajunya impor berarti. Tidak di Madinah ini, impor dia. Ya. Dan aku senang, kata dia, kalau seandainya baju ini dikenakan olehmu. Niatnya baik. Dan tidak ada salahnya untuk memakainya, gitu. Fa inna 'alaika thiyaban khashinah, karena aku melihat pakaianmu itu bahannya kasar itu. Tidak enak, tidak nyaman. Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, arinihi, coba lihat mana pakaiannya. Falamasahu biyadihi, dipegang sama Abdullah bin Umar. Wa qala aharirun hadha, apakah ini sutra? Saking halusnya. Apakah ini sutra? Kata Abdullah bin Umar. Qultu, kata Qaza'ah, la, enggak. Innahu minal qutun, ini dari katun, bukan sutra. Qal, kata Abdullah bin Umar apa? Inni akhafu an albasahu, akhafu an akuna mukhtalan fakhura. Aku takut pakai baju kayak gini, katanya. Ya. Apa yang dikhawatirkan? Hal yang dimubahkan, hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wara' yang dimiliki Abdullah bin Umar sudah beda levelnya dengan kita. Aku takut pakai pakaian yang seperti ini, kata Abdullah bin Umar. Kenapa? Akhafu an akuna mukhtalan fakhura. Aku takut menjadi orang yang sombong. Dia takut memakai pakaian yang halus, ya, lalu mempengaruhi hatinya. Lalu ketika dia melihat orang-orang lihat pakaian anak mahal, gitu. Pakaian saya mahal. Makanya kemarin sempat viral apa? Lihat harga outfit ya. Ini topi berapa? Ya. Alhamdulillahnya ini harga-harga outfitnya ditanyakan di mall tuh. Jangan sampai masuk daerah masjid. Kita nggak kebayang kalau seandainya pulang dari masjid, pulang dari kajian, terus datang YouTuber terus nanya pakaian dari atas ke bawah harganya berapa? Peci berapa nih? 200.000 lah dia bilang. Baju 2 juta lah. Antum pulang kajian nih. Ya. Subhanallah. Mubah tidak? Mubah. Pakaian seperti mubah tidak? Mubah, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sutra. Sutra haram untuk laki-laki, tapi ini bukan sutra. Tapi Abdullah bin Umar takut kalau seandainya beliau pakai ini akan mendatangkan kesombongan dalam hatinya. Tidak
enggak usah, kayak biasa-biasa aja. Bukan berarti orang Islam disuruh pakai pakaian yang lusuh, enggak. Tapi disuruh pakai pakaian yang sederhana, yang biasa saja. Gitu. Tapi ini wara' yang mustahab, wara' yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Apa enggak boleh pakai kita datang kajian pakai mobil sport, Lamborghini, Ferrari kita bawa ke sini? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama kita tidak melakukan yang haram setelah itu. Dalam artian apa? Ketika kita parkir sebelah kita apa? Mobil carry ya. Yang tahun-tahun 70-an yang kita udah lihat ini, terus pas saya lihat mobilnya ya Allah. Ya terus lalu kita rendahkan orang samping kita. Itu dosa tuh. Tidak boleh seperti itu. Tapi wara' yang mustahab adalah enggak, saya enggak pakai itu karena saya takut nanti khawatirnya saya akan menyombongkan diri. Pakai yang biasa saja. Ya. Tapi apakah haram enggak? Apakah haram tidak? Baik ya. Itu tingkatan haram. Tingkatan wara'. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang mustahab pun bertingkat dia. Tingkatan paling tinggi adalah ketika seorang mulai bisa meninggalkan hal yang mubah karena takut akan membawanya kepada hal yang diharamkan. Ya, bukan karena dia haram, bukan. Nah. Baik. Kemudian ada juga bentuk-bentuk haram yang bentuk-bentuk wara' yang salah, yang keliru, salah praktek wara'. Ya, ketika kita sudah mengerti tingkatan tadi, maka akan sangat salah kita dalam menerapkan wara' ketika kita wara' dalam masalah hal yang disunnahkan, akan tapi kita tidak wara' dalam hal yang diwajibkan. Ya. Beliau di sini Syekh Khalid Sabat memberikan contoh. Seperti orang yang misalkan dia tidak puasa Ramadan karena ada uzur. Misalkan wanita yang baru melahirkan, wanita yang misalkan sedang menyusui, atau wanita hamil yang tidak bisa puasa Ramadan, maka dia diberikan uzur untuk apa? Membatalkan puasanya. Dia tidak puasa di bulan Ramadan dengan syarat nanti ganti di luar Ramadan, karena dia sama seperti orang yang sakit. Ketika masuk bulan Syawal, apa yang dia lakukan? Dia puasa 6 hari. Dia puasa 6 Syawal. Dia khawatir kalau seandainya tidak sempat puasa Syawal. Ini tidak wara'. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak puasa Ramadan, padahal puasa Ramadan tingkatannya apa? Wajib. Gara-gara ada uzur, tapi dia mengerjakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Ini tidak wara'. Kita harus ada skala prioritasnya. Kalau seandainya puasa wajib tidak kita kerjakan, maka sangat hendaknya kita tidak mengerjakan adalah hal yang disunnahkan. Baik, itu contoh yang kesalahan di antara kesalahan orang dalam menerapkan wara'. Kemudian di sini beliau juga memberikan contoh, dan ini diberikan contoh oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah. Seperti orang apa? Kata Imam Al-Jauzi, kamathali rajulin zana bimra'atin fa ahbalaha. Seperti seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian dia hamili wanita itu. Faqilalah. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, lima lam ta'zil, kenapa tidak melakukan azl? Apa itu azl? Azl apa? Enggak, jangan pura-pura enggak ngerti ya. Azl itu tidak mengeluarkan di dalam. Ya, azl itu tidak mengeluarkan spermanya di dalam perempuannya, gitu. Itu azl. Orang zina, laki-laki zina, terus dihamili wanitanya, orang kawan-kawannya bilang, kenapa antum kalaupun terjerumus kepada zina, kenapa ada azl gitu? Karena akan membuat wanitanya lebih terzalimi. Ya, apa kata orang ini menjawab?
karena aku mendengar bahwasanya sebagian ulama mengatakan azal itu makruh, dia bilang. Dia pengen wara deh. Dia pengen wara. Saya tidak mau azal, dia bilang. Kenapa? Makruh. Antum zina. Zina haram. Terus antum membayangkan wara, jangan meninggalkan hal yang makruh padahal antum mengerjakan yang haram. Gimana ceritanya itu wara? Ya, gimana ceritanya itu wara? Ya. Ada orang-orang misalkan seperti tadi kita contohkan, dia makan di sebuah rumah makan, di situ ada minuman bir. Memabukkan. Ya, dia minum itu pas dihidangkan ada pete, ada jengkol di situ, dia nak makan. Kenapa? Kata dia makruh. Antum minumnya apa? Soju. Minumnya minuman yang diharamkan, mabuk-mabukan, tapi makruh yang ini. Aneh itu. Itu tidak wara sama sekali. Ya, itu tidak wara. Sehingga Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya orang dalam perkara ini bertingkat dia. Orang yang tidak bisa meninggalkan, orang yang masih berlatih untuk meninggalkan hal yang diharamkan atau mengerjakan hal yang diwajibkan, jangan dulu dia masuk dalam ranah apa? Makruh dan mustahab. Kalau seandainya ini saja dia yang wajib dia tinggalkan, jangan mikir masalah mustahab. Ada orang tidak khawatir dia sholat subuh jam 7 pagi, tapi dia khawatir tidak sholat duha. Kenapa? Nanti rezekinya tidak lancar. Sholat duha dibandingkan sholat subuh kan jauh gitu. Ya, maka itu bukanlah bentuk kewaraan. Kemudian juga yang diberikan contoh oleh beliau di sini bentuk-bentuk kesalahan dalam wara. Dalam kisah Abdullah bin Umar masih, ya. Abdullah bin Umar datang seorang kepadanya bertanya, Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang memberikan fatwa di Madinah. Ada orang datang berhaji berihram. Ya, orang pergi ke Mekah, Madinah, ya. Dia datang untuk pergi umrah atau haji. Dia sedang ihram, lalu bertanya, "Gimana hukumnya bunuh nyamuk?" kata dia. Damul ba'u, bagaimana hukumnya darah nyamuk? Gimana bunuh nyamuk itu gimana hukumnya? Kita tahu bahwasanya orang sedang ihram tidak boleh membunuh hewan buruan. Nyamuk gimana nyamuk? Apakah ketika orang ihram tidak boleh bunuh nyamuk? Itu yang dia tanyakan. Maka Abdullah bin Umar bertanya, "Engkau dari mana?" kata dia. Kata orang ini, "Min ahlil Iraq," dari orang-orang Irak. Apa kata Abdullah bin Umar? "Unzur ila hadha." Nih, lihat orang kayak gini nih, kata Abdullah bin Umar. "Yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia bertanya tentang hukum darah nyamuk, padahal dia sudah menumpahkan darahnya Husain. Darahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh siapa? Orang-orang Irak. Orang-orang Irak yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma datang ke Abdullah bin Umar nanya hukum darah nyamuk. Gimana antum nanya darah nyamuk, darahnya cucu Nabi antum tumpahkan? Tidak pantas antum nanya kayak gitu. Tidak wara itu. Ya, dia takut, dia khawatir itu. Tapi dia tidak khawatir membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga perhatikan masalah-masalah yang seperti ini, ya. Wara, ya. Wara itu yang pertama adalah tingkatannya wajib itu dulu. Kalau seandainya kita sudah ini baru meningkat. Kita melihat para ulama dahulu ada yang tidak mau, kalau seandainya mereka punya rumah dua lantai, dia tidak mau meletakkan ibunya di bawah dan dia di atas. Segitunya tingkat kebaktian mereka tuh. Ya, mereka tidak mau dia berada di lantai 2 sedangkan ibunya ada di lantai 1. Dia tidak mau dia posisinya berada di atas ibunya, di atas kepala ibunya. Dan kita katakan ini kan wara mustahab, gitu. Ya karena itu bukanlah secara urf kita itulah bukan bentuk kedurhakaan, gitu. Tapi itulah tingkat bakti mereka. Maka jangan sampai ada orang yang bertanya, ya,
Ustadz, gimana hukumnya orang tua anak ada di bawah sedangkan ada di atas? Sedangkan anak ini di rumahnya masih menghardik orang tuanya. Jangan bahas waroknya kayak gini dulu. Pelanin dulu suaranya ketika ngomong sama orang tua. Ngapain kita berada di bawah, orang tua berada di atas, ketika manggil orang tua tetap teriak-teriak. Manggil orang tuanya teriak-teriak. Yang dibahas apa? Lantai 2, lantai 1. Di mana saya harus posisikan orang tua saya? Posisikan dulu pundakmu ketika bertemu kedua orang tua. Hinakan dulu dirimu di depan orang tua tuh. Baru meningkat setelah itu. Ya, maka jangan salah dalam masalah wara. Ya, jangan salah dalam masalah wara. Dalam masalah muamalah, ya. Jangan bahas ada orang kerja jelas-jelas riba atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terus tiba-tiba dia katakan, Anda nak main kripto tadi ya. Takut-takut itu haram. Ya, nak main kripto takut-takut itu haram, takut-takut itu judi. Takut-takut itu judi, kerjaan aja haram. Ya. Baik. Dan sebagian di sini beliau juga sebutkan salah satu bentuk kesalahan wara adalah ketika orang memikirkan bahwasanya wara itu hanya meninggalkan yang haram, bukan mengerjakan yang wajib. Makanya ada salah seorang santriana dulu menceritakan temannya itu kerjaannya sekarang sebagai game analis. Dia tugasnya apa? Menganalisis permainan lawan tuh, strateginya. Dia ahli strategi timnya gitu. Dia ambil Malaysia, enggak Indonesia. Kenapa? Indonesia itu tim-timnya itu banyak didukung dananya dari harta-harta haram. Maka dia enggak mau dia. Dia ambil tim Malaysia tadi. Padahal anak ini kata santrian enggak sholat. Enggak sholat dia. Dia enggak sholat, tapi dia mikir apa? Janganlah ambil ini, takut anak haram. Dia enggak sholat. Gimana seorang bisa warok dari istilah ini? Ini lebih wajib loh. Ya, maka hati-hati keliru dalam masalah wara. Baik, ya. Semoga bisa dipahami ya masalah tentang apa hal yang berkaitan dengan wara. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara meningkatkan rasa wara dalam hati kita. Menimbulkan rasa wara, rasa takut melakukan dosa, rasa agar kita kuat bisa menjauhi dosa-dosa itu dan menjauhi hal-hal yang membahayakan akhirat kita. Yang pertama beliau katakan di sini, antaj'ala bainaka wa bainal harami sutratan minal halali. Engkau jadikan antara dirimu dan yang haram sesuatu yang halal yang menjadi bentengnya. Jangan sampai kita melangkah ke tempat yang haram. Biasanya para ulama itu apa? Memberi batas di situ. Apa batasannya? Ya, jadi ada batasan halalnya. Sebagian ulama dulu mengatakan, mayan bagi lirajuli ayashba'al yauma minal halali. Tidak selayaknya seorang itu setiap harinya dia kenyang dengan hal yang dihalalkan Allah. Li'annahu idza syabi'a minal halali da'athu nafsuhu ilal haram. Kenapa? Karena seorang itu kalau seandainya dia sudah puas, dia kenyang terus sama yang halal, maka suatu hari dia akan mencoba yang haram. Ya. Maka ini perlu kita praktekkan. Sesekali kenyang ada masalah. Setiap hari kenyang dengan yang halal. Biasanya apa? Tubuh kita ingin meminta apa? Coba makanannya kayak gitu, coba pengennya kayak gitu. Sehingga tuh hati-hati. Sehingga para ulama dahulu, ya, dikatakan ya para salaf dahulu dikatakan bahwasanya mereka meninggalkan 70 yang halal. 70 hal yang dihalalkan Allah karena takut itu akan membawa mereka kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu terkadang kita meninggalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah karena kita khawatir kalau seandainya kita terbiasa melakukan ini, hati kita akan diajak untuk melakukan hal yang diharamkan, dan begitulah cara syaitan membujuk itu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, idza rabaka syai'un fada'hu. Gimana caranya
kiatnya untuk memunculkan rasa wara. Kata beliau di sini, idza rabaka syai'un fad'ahu. Kalau seandainya engkau ragu melakukan sesuatu, tinggalkan. Dalam artian apa? Ada tarik ulur antara halal dan haram di sini, maka lebih baik tinggalkan. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara sunnah dan wajib, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara sunnah dan wajib, maka kerjakan. Ya. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara makruh dan haram, maka tinggalkan. Itu cara menumbuhkan rasa wara. Ya, cara menumbuhkan rasa wara. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma ra'aitu ashala minal wara." Tidaklah ada satu hal yang aku pandang lebih mudah dikerjakan, lebih mudah konsepnya daripada wara. Kenapa? Ma haka fi nafsika taraktahu. Ketika engkau ragu sesuatu, tinggalkan, selesai. Itu wara. Baik, ya. Namun perlu kita bedakan antara keraguan dan waswas. Antara keraguan dan waswas. Kalau waswas itu jangan diikuti. Ya, karena itu apa? Itu namanya takalluf, itu memberat-beratkan diri dalam permasalahan ini. Sehingga kita melihat ada orang yang berwudu itu basuh tangannya aja bisa 4-5 kali. Dia ulang. Saya pernah lihat orang berwudu, dia hidupkan kerannya gede lagi tuh kerannya. Terus dia wudu. Sudah sampai wajah, dia ulang lagi dari membasuh kedua tangan. Dia ulang. Orang sudah mulai sholat, dia masih wudu. 2 rakaat orang sholat, dia masih wudu. Rakaat ketiga dia baru selesai. Kenapa? Was-was. Takutnya nggak kena satu, kayaknya ada nggak kena di sini, mungkin satu titik sini. Dia ulang lagi dari awal. Dia ulang lagi. Dan itu bahaya. Yang kita bahas tadi adalah ragu dalam artian apa? Ini halal atau haram? Tinggalkan dulu, nanti tanyakan. Tapi kalau was-was, kita sudah yakin ini udah sah gitu loh. Tapi ada kekhawatiran, ada ini enggak, itu jangan dilihat. Seperti orang sholat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia lepas lagi. Allahu akbar. Dia lepas lagi. Itu sampai orang sebelahnya itu pengen batal juga gara-gara dia. Ya, pengen batal juga nih. Pengen kita rasanya kita pegangin tangan dia biar dia enggak lepas lagi tuh takbiratul ihram itu. Karena udah sedekap dia lepas lagi. Dia sedekap lepas lagi, ngapain gitu. Ya. Jangan diikuti. Dan dulu saya punya teman di pas kuliah itu, orangnya sangat memberatkan dirinya dalam masalah wara. Setiap waktu sholatnya nyuci bajunya. Dia nyuci bajunya, bayangkan. Setiap sholat nyuci baju. Kenapa? Khawatir ada najis yang kena di pakaiannya. Khawatir. Sehingga dia cuci. Nyuci pun, wah itu berkali-kali. Cuci, bilas, rendam lagi, bilas lagi. Dan itu bisa dia lakukan dalam berapa bulan. Namun satu saat dia dikalahkan oleh syaitannya. Akhirnya apa? Dia futur. Habis itu apa? Tidak pernah dia ganti bajunya. Tidak pernah lagi dia nyuci. Jangan nyuci, ganti baju aja. Itu dia pakai tiap hari sampai berjamur di sini. Bahaya was-was. Ya, bahaya was-was. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan enggak? Belum ada. Baik, kemudian yang ketiga, muhasabatun nafsi. Yang ketiga, agar bisa tumbuh sikap wara' itu dengan cara apa? Muhasabah, introspeksi diri. Sebelum dan setelah melakukan amal. Ketika kita ingin melakukan satu amal, kita ingin pergi satu tempat, kita pikirkan ini tempat yang saya datangi ini akan mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Ini akan mendatangkan dosa atau tidak. Saya akan dimurkai oleh Allah atau tidak kalau saya datang ke tempat ini. Kalau saya melakukan ini, Allah akan ridha sama saya atau tidak. Allah akan marah dengan saya atau tidak. Perhatikan. Selesai aktivitas malam hari sebelum tidur, kita renungkan lagi. Tadi bahasa harian ini, apakah saya melakukan hal-hal yang mungkin berpotensi membuat Allah marah atau tidak? Apakah amal-amal yang saya lakukan itu sudah saya lakukan dengan sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau belum? Introspeksi itu.
Agar sikap warok muncul. Kenapa warok kita tidak ada? Karena kita tidak pernah introspeksi. Kita melakukan sesuatu, ya udah, hidup mengalir begitu saja, tanpa kita mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan, tanpa kita menilai apa yang sudah kita lakukan, apakah yang kita lakukan ini mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Dan ini bahaya, karena kita lupa muhasabah, lupa introspeksi. Tiba-tiba besok kita mati. Kalau kita sudah mati, siapa yang bakal menilai amal perbuatan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mungkin menganggap bahwasanya akhirat adalah sebuah cerita, dunia ini adalah kenyataan. Tapi ingat, ketika besok kita mati, akhirat menjadi kenyataan dan dunia tinggal menjadi sebuah cerita. Ya, maka introspeksi dari sekarang. Sebelum datang hari yang membuat kita menyesal, ya, sebelum datang hari membuat kita menyesal akan setiap apa yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin azan dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau kita lanjut sebentar. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, tentang kiat, bagaimana cara menumbuhkan rasa wara', rasa khawatir melakukan dosa. Yang keberapa lagi? Yang keberapa? 3. Oh, moderatornya bingung. Yang keempat rasanya 4 ya. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas ittaqullah." Ini pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang kita harapkan syafaatnya, manusia yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Beliau berpesan kepada kita umatnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan percantiklah cara meminta dan mencari rezeki dari Allah itu. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya setiap manusia itu tidak akan bertemu dengan ajalnya sampai Allah penuhi semua rezekinya. Tidak ada yang namanya rezeki tertukar, tidak ada. Tidak akan mati kita sebelum Allah penuhi rezekinya. Masing-masing kita sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla sejak janin, sejak berada dalam janin ibunya, berapa rezeki yang akan dia dapatkan sampai dia mati. Dan itu tidak akan pernah tertukar. Dan itu tidak akan pernah tidak kita dapatkan, pasti akan kita dapatkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ajmilu fil talab. Maka mintalah ke Allah rezeki yang sudah ditakar itu dengan cara yang indah, jangan dengan cara yang diharamkan. Jangan merasa ketika kita mencari rezeki dengan cara yang diharamkan Allah, kemudian rezekinya akan ditambah oleh Allah dari batas yang sudah Allah tetapkan. Cari dengan cara yang halal. Mau kita cari dengan cara yang halal, mau kita cari dengan cara yang haram, rezeki yang Allah tetapkan untuk kita segitu. Maka bersabar, ya. Wa ajmilu fit talab wa in abta'a anha. Walaupun mungkin rezeki itu terasa lambat datangnya, tapi tenang, jangan dipercepat dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Walaupun datang rezeki itu lambat, tapi ingat, sampai kita mati rezeki kita akan terpenuhi. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perindahlah cara mengambil rezekimu itu. Ya, khudhu ma halal wa da'u ma haram. Maka ambil yang halal, tinggalkan cara-cara yang diharamkan. Tidak akan merubah nominal rezeki itu. Tidak akan bertambah rezeki itu dengan cara yang haram, tidak akan berkurang rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencarinya dengan cara yang halal. Namun butuh sabar. Di situ wara akan tumbuh. Ya. Karena bukan nominal rezeki yang dapat oleh kita yang jadi patokannya, tapi apa? Bagaimana Allah melihat kita ketika menerima rezeki itu? Allah marah atau Allah ridha? Ya, itu yang harus perhatikan. Kuatkan keyakinan ini. Karena orang meremehkan masalah yang diharamkan karena dia tidak yakin. Dia kurang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin bahwasanya dia akan mendapatkan
apa yang dia inginkan dengan cara yang halal. Tidak yakin ya. Baik. Kemudian yang terakhir, untuk menumbuhkan rasa wara' dalam diri kita adalah tanmiyatul khaufi min Allah wa khasyatihi wa ta'zimihi fin nufus. Dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tidak punya rasa takutnya kepada Allah, tidak akan bisa kita nasihati dia untuk meninggalkan yang haram. Apalagi wara'. Orang yang sudah mengatakan dengan keras bahwasanya dirinya tak takut neraka, itu tidak bisa dinasihati lagi. Itu orang seperti ini tidak bisa dinasihati lagi. Apa yang mau dinasihati? Gimana kita menasihatinya? Dia sudah takut. Makanya ini yang perlu ditumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ini? Ngaji, kenali Allah, coba berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut dalam hati kita ketika kita tidak kenal Allah. Coba mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenali siapa itu Allah. Siapa yang menciptakan kita? Bagaimana bumi ini terjadi? Siapa yang menciptakannya? Mungkinkah dia datang secara random, tiba-tiba muncul begitu saja? Kenali Allah. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Budak harus dekat dengan tuannya. Ya, sadari posisi kita itu siapa? Kenali diri kita, kenali siapa Allah tuh. Kita adalah budaknya. Dan budak harus mengenal Allah. Budak harus mengenal tuannya. Budak harus berusaha mendapatkan cinta tuannya. Kalau enggak, sengsara hidup. Makanya karena kita tidak mengenal siapa Allah, kita tidak merasa bahwasanya diri kita adalah budak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat hal yang diharamkan oleh Allah, telinga kita mendengar apa yang diharamkan oleh Allah, dan kita mencari nafkah pun dengan cara yang diharamkan oleh Allah, kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa Allah. Kenali Allah Azza wa Jalla, kenali Allah siapa Allah itu. Ya, kita butuh Allah. Maka di situ tumbuh rasa cinta. Ketika tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut. Kenapa? Karena kita takut kehilangan Allah yang kita cintai. Ya. Makanya salah satu tafsiran apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya kata sebagian ulama, yaitu dari Mujahid, mengatakan agar mereka mengenalku, betul. Karena liya'buduni artinya adalah agar mereka jadi budak aku, betul. Dan kalau kita memang jadi budak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kenal dengan Tuhan kita itu siapa. Siapa yang harus kita patuhi, siapa yang harus kita dengarkan, dan siapa yang harus kita ikuti. Ya, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Ada satu. Baik. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk melalui online. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat menundukkan pandangan biar mampu tidak memandang lawan jenis jazakumullah khairan? Baik, bagaimana cara kiat menundukkan pandangan agar tidak mudah melirik lawan jenis? Karena kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Cuman masalahnya kalau tidak sengaja itu jangan lama-lama lihatnya. Ini kalau tidak sengaja dilihat, ini sebelum saya toleh kan tak lihat dulu puas-puas, karena ini udah sengaja nih. Ya enggak. Ketika kita ingin melihat, tertarik godaan dalam hati kita untuk melihatnya, melihat lawan jenis kita, maka ingat bahwasanya Allah lebih dulu melihat kita sebelum kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Pandangan Allah ke kita itu lebih duluan sebelum kita memandang yang lain. Itu ingat tuh. Allah lihat kita. Muraqabah kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua, doa. Banyak-banyak doa sama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahumma hassin furujana wa tahhir qulubana. Ya Allah, sucikan hati kami dan jaga kemaluan kami. Ya, doa sama Allah karena yang memegang kendali hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ingat bahwasanya pandangan yang diharamkan itu adalah salah satu panah beracunnya iblis yang dia lesatkan ke dalam hati seorang manusia. Ya, maka ini yang perlu diingat ketika kita melirik atau melihat lawan jenis yang tidak dihalalkan untuk kita, maka bersabar untuk tidak menatapnya, tidak meliriknya, tidak melihatnya, itu lebih mudah daripada bersabar
gara-gara menahan asmara yang membara dalam hati itu. Mending penasaran kalau seandainya, tadi siapa yang lewat tuh? Melihat sekilas gitu ya, kayak mantep nih gitu. Pengen lihat lagi kan? Pengen lihat lagi, enggak tahan-tahan enggak. Maka setelah itu akan hilang perasaan itu. Coba dilihat, akan muncul pertanyaan berikutnya. Itu siapa? Mulai mencari tahu di mana dia. Mulai cari tahu dan sebagainya. Maka itu akan menjadi berat. Apalagi kalau seandainya dia nolak kita. Nah, itu apa berat tuh? Ya kan? Wah, enggak, ini haram, berarti saya harus lamar dia. Ketika lamar ditolak. Lebih berat mana coba? Lebih berat mana? Lebih berat sabar setelahnya daripada sabar sebelum melirik. Ingat, itu panah beracun ya iblis. Yang kalau seandainya sudah kena kita panah itu, udah racun itu akan mulai menggerogoti tubuh itu, dan kita akan menjadi binasa. Ya, maka hati-hati jaga pandangan. Allah yang nyuruh kita untuk menundukkan pandangan, bukan karena Allah ingin zalim sama kita, enggak. Karena Allah tahu hati kita lemah. Allah tahu siapa kita itu. Tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali itu baik untuk kita, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali itu buruk untuk kita. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah tempatkan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga sifat wara' itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjaga diri kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai olehnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.